Assalamualaikum Ustazah Desi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dede, sehat Wah, teh? belum kelihatan nih di di kameranya. Harusnya udah. Kenapa? Belum kelihatan oh udah. Nah, Oh Udah. iya. kalau kayaknya udah menunggu-nunggu ya Ustazah Eci untuk kajian malam ini. Iya. Ini banget ya. Saya nggak sabar lagi ya. Excited banget. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ibu-ibu kayaknya tidak usah berlama-lama lagi. Mangga Ustazah Desi untuk memandu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadol. Ya, baik Teh Dede, terima kasih. Kita mulai ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenan dan ridhonya ya, atas nikmatnya ya, yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ukhuwah yang Allah berikan kepada kita semua sampai pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua, para ibu-ibu yang hadir di sini semua, ya juga teteh-teteh admin nih, subhanallah yang luar biasa, dan juga semua ibu-ibu narasumber juga KWS yang setiap minggu mendampingi member KWS belajar untuk mengkaji Islam. Mudah-mudahan semua bisa forum ini menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi jalan datangnya rahmat Allah bagi kita semua, khususnya juga dalam kehidupan berumah tangga kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu wanita solihah, ini malam yang spesial sebenarnya buat saya ya. Pertama, ini adalah kajian perdana ya, meet up virtual dengan seluruh member kajian wanita muslimah, wanita solihah ya, yang sudah sejak berdirinya di tahun 2020 kita sudah bersama-sama ya Bu ya, berbagi rasa senang, rasa sedih ya, juga berbagi ilmu di forum WhatsApp grup kita ya Bu ya. Dan akhirnya malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun secara virtual. Jadi ini satu kebahagiaan yang luar biasa bagi ibu-ibu member kajian wanita solihah. Dan yang kedua yang juga menjadi kebahagiaan bagi kami itu adalah bisa kedatangan tamu-tamu ibu-ibu wanita solihah dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia kelihatannya, karena admin mengabarkan ada dari Papua juga yang mendaftar, walaupun beberapa tidak bisa kami penuhi ya keinginannya untuk ikut serta karena batas kuota Zoom yang hanya 300 yang bisa kami sediakan. Tapi insya Allah niatnya sudah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah selamat datang kepada ibu-ibu semua dari mana-mana nih ya. Insya Allah menjadi awal ukhuwah kita ke depan dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga juga yang menjadi spesial bagi saya, ini bocoran aja nih Bu-ibu. Ini adalah perdana juga saya tampil bersama suami saya. Karena biasanya saya nggak pede ya kalau dibilang nggak pede untuk tampil berdua. Tapi ini karena kata Teh Dede, ini rumah kita Teh, kita mau menyambut tamu gitu ya, bertemu dengan semua member KWS dan juga
tamu-tamu undangan yang bersedia hadir di KWS nanti, jadi Teteh diminta untuk bersedia menemani suami saya gitu ya. Ya, insya Allah saya penuhi amanah itu, dan alhamdulillah akhirnya saya sekarang bisa duduk di sebelah suami saya di dalam satu layar Zoom. Walaupun saya adalah jamaah tetapnya sebenarnya dari kajian-kajian suami saya di rumah sejak online. Alhamdulillah walaupun saya di ruang yang berbeda. Sekarang Allah pertemukan saya di satu layar gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya, ini saya berikutnya nanti akan memanggil suami saya, walaupun saya punya panggilan khusus Bu, tapi tidak akan saya kasih tahu di sini. Takutnya nanti ibu baper. Jadi saya akan memanggil dengan panggilan anak-anak saja kepada ayahnya. Jadi saya juga memang biasa membahasakan anak-anak, jadi memanggilnya dengan sebutan ayah ya. Jadi nanti saya akan berbicara kepada suami saya dengan sebutan ayah, kayak gitu ya. Baik, itu ya jadi kebahagiaan saya malam ini. Mudah-mudahan kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nilai amal solih baik bagi kami ya, dan juga bagi ibu-ibu semua yang insya Allah luar biasa ya, yang begitu haus ilmu gitu ya. Jadi walaupun malam-malam, dan yang mengadakan juga mungkin ibu-ibu juga belum kenal sebelum tadi diperkenalkan oleh TDD, tapi karena hausnya ilmu ya, karena itu adalah merupakan salah satu jalan mendekat kita kepada Allah, ternyata ibu bisa hadir di sini. Ya, baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang merajut keluarga sakinah di tengah berbagai masalah ya Bu ya. Ini memang satu fakta yang kita hadapi saat ini ya, di mana kita tahu bahwa ketika kita mengawali ya masuk ke gerbang pernikahan gitu ya, menyatukan dua insan berbeda ya, itu kan dengan beda latar belakang, beda dengan kondisi gitu ya, akhirnya kita persatukan dengan satu akad yang luar biasa gitu ya, akad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita memasuki gerbang pernikahan, dan tujuannya tidak lain dan harapannya, asanya yang kita gantungkan di sana itu adalah ingin membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ya, dan ini juga yang selalu kita dengar ketika orang-orang hadir di walimatul urus yang kita adakan. Ya, nah ini kita sebelum membahas lebih lanjut nanti bagaimana cara merajut untuk menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ini mungkin ya kita harus ini dulu mendengar dulu nih. Sebenarnya gambaran keluarga sakinah, mawadah, warahmah itu seperti apa sih gitu ya? Karena kadang kita tuh ngebayanginnya kalau mau jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah itu adalah keluarga yang bahagia gitu ya, yang harmonis, yang benar-benar lurus gitu ya, hidupnya benar-benar yang bahagia lah ya, serba apa-apa terpenuhi atau apa gitu ya. Nah ini sebenarnya yang kayak gimana sih gambaran keluarga sakinah, mawadah, warahmah ini? Silahkan ya. Baik, terima kasih Ibu Desi selaku host dan istri saya sampai hari ini, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashar fajalahu nasaban wa sahran wa sihran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah kajian wanita salihah dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini sangat berbahagia karena ini juga kali pertama saya hadir di hadapan ibu-ibu ya. Saya nggak pernah jadi peserta KWS ya, kecuali mendampingi narasumbernya saja Bu ya. Jadi kalau saya ngisi, saya dampingi ya, saya lihat rekamannya bagaimana. Tapi jadi peserta saya belum pernah Bu ya. Demi Allah saya belum pernah jadi member KWS Bu ya. Jadi mau dicatat itu Bu ya, seperti itu. Yang kedua juga alhamdulillah ini kesempatan bagi kami, saya dengan istri saya bisa sama-sama sharing, sama-sama juga tampil. Sebelum saya jawab pertanyaan dari istri saya mau berpantun dulu sebagaimana tadi host juga berpantun.
ya. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Ini kali pertama tampil bersama istri. Nah, ini ya. Yang kedua, Bu ya. Bunga mawar, bunga melati. Semoga penampilan kami tetap berkenan di hati. Cakep juga, Bu ya. Alhamdulillah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ya. Berarti sudah pada hafal semua. Karena itu surat yang menjadi ayat, menjadi tema di setiap undangan nikah, ya, walimatul urus begitu. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, al-ayat. Allah di situ memberikan satu gambaran. Pertama, Allah ingin menunjukkan tanda kekuasaannya. Wa min ayatihi, di antara sebagian tanda kekuasaan Allah diciptakan kita itu, untuk kita itu pasangan. Apa tujuannya? Allah sebutkan litaskunu. Nah, itu di situ disebutkan litaskunu. Allah menggunakan fiil mudhari ya, litaskunu. Ada sebagian ulama tafsir menjelaskan maksud litaskunu itu artinya adalah kamu itu memang harus berusaha menciptakan sakinah. Kata sakana ya kunu, alitas kunu itu bahwa kalian semua, wahai hamba-hambaku, itu agar bisa merasakan dan menciptakan yang namanya kehidupan yang sakinah. Nah, apa itu sakinah? Sakinah secara bahasa artinya memang tenang, ya, tentram seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana gambaran keluarga yang sakinah, yang tentram, maka di sini baik suami maupun istri itu harus berusaha. Jadi nggak bisa hanya suami saja, nggak bisa hanya istri saja. Karena rumah tangga itu kan dua orang, Ibu ya Pak ya. Jadi berpasangan, saya dengan istri di sini, ya memang harus kooperatif kerjasama. Kalau nggak kerjasama, nggak mungkin bisa membangun rumah tangga. Ya kalau cuma sendirian, itu main game namanya begitu. Nah, tapi kalau rumah tangga harus bareng-bareng seperti itu. Apa diantaranya? Yang pertama bahwa yang namanya suami, dia dikatakan bisa memberikan kondisi yang sakinah kepada istri ketika menjalankan apa yang Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nisa 34. Nanti hafal ya Ibu ya. Apa? Yang pertama Allah sebutkan apa itu? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahwa laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin bagi kaum perempuan. Di mana Allah sebutkan bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Di mana Allah angkat laki-laki itu sebagai qawwam, pemimpin, karena apa? Satu, Allah memberikan keunggulan pada laki-laki bahwa dia itu harus bisa memimpin, dan dia memang diberikan kekuatan, power, ya juga sikap dan tabiat yang memang itu dalam beberapa hal lebih unggul dibandingkan perempuan ya. Di sini bukan berarti Allah itu merendahkan perempuan Bu ya, bukan ya. Laki-laki perempuan ada bedanya masing-masing. Dalam masalah qawwam itu laki-laki tabiatnya itu harus memang memimpin. Ini kalau laki-laki yang normal Bu ya. Kalau yang nggak normal ya yang melehoy, saya nggak tahu begitu ya. Tapi kalau laki-laki yang normal ya dia akan memimpin rumah tangga begitu. Dan yang kedua Allah sebutkan wabima anfaqu min amwalihim, bahwa laki-laki itu dijadikan qawwam karena mereka membelanjakan sebagian hartanya untuk istri mereka, untuk ibu kandung mereka, untuk anak-anak mereka seperti itu. Nah, kalau seorang laki-laki dia menjalankan fungsi qawwamnya di sini, memimpin, memberikan nafkah, yang meriayah. Jadi konsep kepemimpinan dalam Islam itu bukan konsep kepemimpinan yang otoriter Bu ya, tapi konsepnya adalah riayah. Apa tuh riayah? Kalau bahasa kita tuh ngemong gitu ya, mimpinya dengan cara ngemong, dengan cara juga memperhatikan dan memenuhi hajat hidup setiap orang yang dipimpin. Dalam keluarga berarti suaminya itu dia ngemong istrinya. Saya nggak tahu, saya udah merasa ngemong, dia belum sama saya gitu ya. Karena saya dengan istri terus beda keyakinan Bu ya. Saya yakin saya ganteng, dia nggak yakin. Jadi yang namanya kalau suami itu dia menciptakan sakinah pada istri, dia memimpin dan memberikan nafkah begitu. Nah sebaliknya bahwa suami itu juga harus dibuat tenang, dibuat sakinah oleh istri. Dengan cara apa? Nah, Nabi SAW sebutkan. Apa itu? Nabi katakan dalam hadis sahih, mastafadal mu'min ba'da taqwa zawajalla. Nabi katakan tidak ada yang berguna, yang bermanfaat untuk seorang mukmin setelah takwa kepada Allah, khairun lahu, yang itu baik untuk dia. Apa itu? Min zaujatin sholihatin, melainkan berupa istri yang sholihah. Nah gitu.
Jadi memang seorang suami itu dia merasa sakinah, merasa tenang, itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba, tapi memang diciptakan oleh istrinya. Jadi istrinya dia tampil sebagai zaujah solihah, istri yang solihah. Nah, makanya nama kajian ini KWS, Kajian Wanita Solihah. Harapannya mudah-mudahan para ibu ini bisa menjadi pencipta ketenangan bagi suami-suaminya gitu ya. Suami tenang, suami pulang jadi tenang gitu ya. Suami tidur tenang walaupun ngorok barangkali ya. Jadi menciptakan ketenangan di sana itu. Apa ciri-ciri tenangnya? Nabi sebutkan kalau suaminya itu memberikan perintah maka istri mentaatinya. Kalau suaminya itu memberikan hartanya, maka istrinya merasa cukup, merasa puas dengan pemberian harta dari suaminya itu. Dan kalau kemudian suaminya pergi, ya karena kerja atau keperluan lain, maka istrinya itu dia bisa menjaga kehormatannya dan bisa menjaga harta suaminya seperti itu. Nah, jadi disebut sakinah itu dua-duanya berperan, baik suami maupun istrinya. Karena rumah tangga ini kan sayapnya dua. Ada sayap suami, ada sayap istri. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Bahwa yang namanya istrimu itu adalah pakaian untukmu dan kamu pakaian untuk istrimu. Pakaian itu fungsinya apa? Menutup aurat, begitu kan. Jadi makanya disebut suami istri itu adalah pakaian karena saling melengkapi, saling menutupi kekurangan masing-masing. Jadi ibu-ibu kalau lihat saya dengan istri ini bukan berarti kami ini udah sempurna. Yang ada nih kami saling menyempurnakan, saling menutupi kekurangan masing-masing. Ya saya punya kekurangan, istri tutupi, istri punya kekurangan, saya tutupi gitu kan. Walaupun kami berdua juga punya kelebihan berat badan begitu Bu ya. Jadi apa namanya? Itu namanya suami istri. Jadi seperti pakaian, saling melengkapi. Nah, lalu ada mawaddah warahmah. Mawaddah itu ya adalah cinta, ya, kemudian juga pemenuhan kebutuhan biologis, ya. Jadi memang salah satu pilar rumah tangga itu kebutuhan biologis memang harus terpenuhi, ya. Jadi jangan sampai suami atau istri tidak mendapatkan hak biologisnya, hak batinnya seperti itu. Juga ada rahmah yang berupa kasih sayang, termasuk adalah sayang kepada anak-anak. Jadi kalau dikatakan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu secara syariat ya demikian adanya. Jadi suami istri menjalankan fungsinya. Termasuk ya tadi ketika ada masalah maka suami istri berperan. Tadi bahwa suami pakaian bagi istri artinya melindungi istri, dan istri pakaian bagi suami maka istri pun melindungi istri. Jadi suami, jadi jangan dikira ibu-ibu suami nggak butuh perlindungan ya, suami juga butuh perlindungan ya. Kalau pulang capek kan minta dipijit, itu minta perlindungan. Ini kode Bu ya buat istri saya gitu ya. Setelah ini harus pijitin saya begitu ya. Jadi memang itu yang namanya rumah tangga itu demikian. Tadi katakan sakinah mawaddah warahmah bukan berarti tidak ada masalah, tapi ketika ada masalah suami istri itu menjalankan perannya, saling menjaga, saling menutupi sehingga tercipta sakinah mawaddah warahmah. Demikian. Betul ya. Jadi berarti keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bukan sesuatu yang tercipta langsung ada gitu ya, ketika memasuki gerbang pernikahan langsung hidup berdua serasa dunia milik kita gitu ya. Jadi semua indah, ternyata tidak. Jadi itu adalah satu proses ya, proses yang harus saling dipenuhi oleh kedua pihak ya, baik suami maupun istri ya, dengan menjalankan fungsinya tadi ya, suami maupun istri gitu. Jadi betul lah tema kita kali ini bahwa merajut keluarga sakinah, karena memang ternyata keluarga sakinah itu mesti diupayakan ya Bu ya, karena itu adalah sebuah proses yang harus kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah, terkait dengan ketika kita tahu bahwa itu adalah proses melibatkan fungsi dari masing-masing kedua belah pihak, suami maupun istri ya. Terus pastikan namanya ini adalah dua manusia loh, yang dua-duanya punya keinginan, dua-duanya juga punya pemikiran masing-masing ya, lalu juga punya sifat bawaan masing-masing gitu ya. Jadi ketika menjalankan proses itu, menjalankan fungsi itu kan nanti akan banyak persoalan-persoalan yang muncul ya ketika akan mewujudkan fungsi-fungsi itu. Nah, kalau misalnya Ayah lihat sendiri, kira-kira apa sih yang banyak persoalan-persoalan kehidupan berumah tangga yang muncul gitu ya untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu?
Dan kalau ayah melihat yang paling besar gitu ya, ini kan kalau saya taunya suami saya ini tempat curhat juga ibu-ibu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang tidak jarang juga. Kadang suami juga mendiskusikan dengan saya karena ingin melihat dari sisi perempuannya gitu, dari sisi istrinya gitu ya. Karena kadang persoalan-persoalan rumah tangga kan harus dilihat dari dua sisi ya, suami dan istri gitu. Jadi saya lihat banyak pertanyaan-pertanyaan itu masuk. Nah, mungkin dari pengalaman ayah gitu ya, menjawab atau mengkonsultani rumah tangga yang sedang ada masalah gitu ya. Ini persoalan masalah apa aja yang muncul dan apa yang paling besar? Baik. Para jamaah KWS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya pasti manusia itu ada perbedaan. Ya, tidak mungkin tidak ada perbedaan. Perbedaan itu satu, ada yang datang karena memang kelemahan. Setiap kita pasti punya kelemahan ya. Nabi SAW menyebutkan al-insanu mahalun nisyan wal khata'. Manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Jadi kalau misalkan hari ini saya dengan istri ini berumah tangga 21 tahun, Ma ya? 21 tahun ya. Itu bukan berarti nggak pernah ada masalah, Bu ya. Hanya nggak pernah kelihatan aja gitu ya. Dan sama Allah ditutupin begitu. Nggak tahu bahwa sebetulnya udah berapa piring yang pecah gitu ya. Di dapur ya, gelas yang juga hancur gitu ya. Kesenggol maksudnya Bu gitu ya. Seperti itu ya. Nah, bukan berarti nggak ada masalah. Tiap orang satu itu ada memang tabiat manusia, nisyan wal khata', lupa dan juga salah. Itu hal yang wajar dalam rumah tangga. Yang kedua juga bisa jadi memang ada sesuatu yang nggak match, ya nggak cocok begitu. Mungkin waktu hitbah ya, waktu kemudian nikah kan nggak kelihatan itu ya, kekurangan masing-masing, ketidakcocokan itu kan nggak terlalu nampak. Karena biasanya kalau orang hitbah atau mau lamaran sampai menikah kan seringkali suka mencocok-cocokan begitu ya. Misalkan kamu suka makan bakso ya? Iya sama ya, kita juga suka. Berarti kita ada chemistry dong gitu. Kalau habis makan kenyang ya? Iya sama ya, saya juga kenyang gitu ya. Itu kan namanya mencocok-cocokkan begitu ya. Jadi begitu nanti menikah itu nanti kelihatan itu kemudian perbedaannya ya. Ada hal yang kemudian nggak mesti kelihatan, nggak bisa ditutupi. Tinggal satu rumah ya, satu kamar, tidur juga satu ranjang begitu kan. Seperti itu kadang-kadang juga makan ya satu bungkus nasi padang berdua gitu ya. Bukan romantis Bu ya, hemat aja begitu ya, seperti itu. Nah baru kelihatan nanti. Dan ini sudah diingatkan juga oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan al-insanu kal ibil. Manusia itu kayak unta, kata Nabi. Jadi kata Nabi dari 100 unta itu paling cuma satu memang yang betul-betul pasti jadikan tunggangan. Nah, artinya yang 99-nya itu ya kemungkinan nggak cocok begitu. Ya sama kita berumah tangga, berharap ada kecocokan, tapi ternyata ada aja yang tidak cocok di situ. Nah, apakah ini menjadi persoalan? Bisa menjadi besar ini persoalan. Seandainya apa? Seandainya kemudian kita tidak mensikapinya dengan iman, tidak mensikapinya dengan keyakinan kepada Allah bahwa perbedaan itu adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu adalah rahmat, termasuk antara suami dengan istri gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan, itu hal yang wajar, sunnatullah, dan harus dikelola menjadi rahmat di dalam rumah tangga. Jangan kemudian ketidakcocokan itu atau ketidaksinkronan itu kemudian dibesar-besarkan ya, dijadikan satu persoalan. Sebaiknya yang tidak cocok itu kita berusaha beradaptasi ya, antara suami dengan istri, saling ridho, saling legowo ya. Misalnya suaminya nggak suka ya makan misalkan sayur atau sebaliknya begitu, maka kemudian istri selain membujuk juga kemudian bagaimana bisa menciptakan tetap selera makan yang baik pada suami ataupun juga sebaliknya seperti itu. Jadi memang harus ada usaha untuk kemudian beradaptasi. Dan yang kedua harus melihat bila itu bukan masalah yang prinsipil, maka nggak usah diperbesar. Kalau bukan masalah prinsipil ya, bukan masalah kemaksiatan, kemungkaran, ya nggak ada masalah. Hanya karena misalkan suaminya senang warna hijau, sementara istrinya nggak suka warna hijau, artinya semua baju hijau suaminya dibakar, misalkan begitu. Kan nggak mesti demikian ya. Jadi itu nggak prinsipil. Tapi kalau sudah masalah ternyata suami nggak mau sholat 5 waktu, istri juga ternyata nggak mau pakai kerudung kalau keluar rumah, ini masalah prinsipil.
atau misalkan suami mau mengambil kredit dari perbankan yang haram, atau sebaliknya ya istri senang dengan bank keliling gitu kan. Ini masalah prinsipil. Nah, jangan sampai masalah yang tidak prinsipil diperdebatkan, tapi masalah sebutnya prinsip itu dibiarkan. Nah, semua kita kembalikan makanya kepada akidah, kepada keimanan seperti itu. Jadi kalau ditanya oleh tadi sama Mamah gitu kan, apa sih masalah yang paling besar dalam rumah tangga itu nanti yang bisa menghambat sakinah mawaddah warahmah adalah kemauan untuk sama-sama terikat dengan hukum syara dan kemauan sama-sama yakin dengan akidah Islam. Sama-sama kemudian yakin menjadikan ajaran Islam sebagai solusi untuk kehidupan bersama dalam rumah tangga. Itu yang menjadi masalah paling besar. Ya bisa jadi dua-duanya nggak mau, atau salah satu nggak mau. Nah, salah satu nggak mau, ini bisa nggak sinkron nanti. Apalagi dua-duanya nggak mau. Walaupun kalau dua-duanya nggak mau, mungkin jadi klop. Tetapi klopnya dalam perkara yang tidak baik. Dan kalau klop dalam perkara yang tidak baik, dalam kemungkaran, itu nggak akan kemudian menciptakan rumah tangga yang bahagia, tidak mungkin menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu Mas jawabannya. Berarti kalau gitu kita harus melihat bahwa itu akan menjadi sebuah persoalan atau masalah ketika ini landasannya harus iman ya. Itu tuh melanggar syariat atau tidak gitu ya. Jadi kalau untuk persoalan-persoalan atau yang kita anggap masalah itu bukan sesuatu yang prinsipil dalam arti yang bertentangan dengan syariat, jangan dianggap masalah ya, harus Oh iya, misalkan istri nggak bisa masak Bu ya, atau malas masak, ya itu jangan terlalu dipersoalkan. Karena sekarang dapur banyak Bu ya, ada warung Tegal, warung Sunda, ada mie ayam keliling gitu ya, ada tukang soto, ya tenang aja, yang penting bisa, iya yang penting bisa beli aja gitu. Atau dibangun lah, belajar masak bareng-bareng gitu. Insya Allah gitu Bu ya. Jadi kita harus melihat berarti yang jadi masalah itu standarnya harus iman nih gitu ya. Ini harus dianggap masalah atau tidak. Karena kadang kita nih sering menjadi satu masalah gitu. Masalah itu tadinya kecil pun bisa menjadi besar gitu. Sebenarnya kita tahu itu kayaknya bukan pelanggaran hukum syara juga gitu. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa tuh kalau memang itu hobi, misalnya hobi suami, ya selama itu tidak mengganggu yang wajib-wajibnya gitu ya, ya itu nggak apa-apa. Kalaupun kita nggak suka, bisa diobrolin aja gitu ya. Jadi jangan dianggap persoalan gitu ya. Nah, gitu. Jadi melihat dari masalah ya, bahwa itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam membangun keluarga sakinah, persoalan itu gitu ya. Nah, kita melihat bagaimana nih solusinya. Berarti kan itu harus ada dari dua belah pihak ya, baik suami maupun istri. Itu bagaimana wujudkan dari dua sisinya ini gitu. Yang pertama bahwa suami istri itu harus sama-sama menjadi sosok yang pembelajar, mau sama-sama belajar. Karena rumah tangga ini kan membutuhkan ilmu. Ya sering saya sampaikan ya ke jamaah, kita mau sholat saja itu babnya banyak. Ada bab toharoh ya, toharoh aja panjang itu ya. Hadas besar, hadas kecil, tentang hukum air ya, yang membatalkan wudhu. Kemudian tayamum ya, nanti masuk ke bab sholat, ada syarat sah sholat, rukun sholat, zikirnya, doanya. Bayangkan, itu babnya panjang, hanya untuk ibadah yang paling lama 10 menit begitu ya. Kan kalau sholat kita paling lama ya 10 menit lah gitu ya, walaupun juga ada yang 5 menit ya. Nah itu untuk 10 menit ibadah saja, itu babnya panjang. Nah sementara untuk rumah tangga, ini yang everlasting, yang itu berlangsung terus, bahkan mau kita bawa ke akhirat loh. Ya siapa sih di antara ibu-ibu yang tidak pengen sama-sama masuk surga dengan suaminya, mana anak? Nggak ada ya, pasti kita kan pengen. Mau nggak mau? Mau ya, oh ya mau juga. Alhamdulillah ya, kompak berarti ya. Ya pasti mau gitu kan, sama-sama ke surga. Nah untuk ibadah yang sangat panjang dari mulai akad nikah sampai kemudian nanti ingin kita bawa ke akhirat, ke dalam surganya Allah, masa nggak mau belajar? Nah ini kan persoalan. Nah banyak pasangan suami istri itu ini yang nggak mau belajar bagaimana menghadapi persoalan hidup, baik itu belajar yang sudah pasti tentang hukum-hukum agamanya, ya. Karena bayangkan, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang ulama besar, beliau mengatakan bahwa ketika ada pernikahan itu muncul sampai 300 lebih cabang hukum dari situ. Hukum tentang nanti kehamilan, melahirkan, wiladah ya. Pemberian nama, akikah, memotong rambut, kemudian juga nanti hukum pemberian ASI, hukum pengasuhan anak, waris, itu panjang betul begitu kan. Nah masa nggak mau belajar?
Nah, banyak rumah tangga yang kemudian bermasalah karena nggak mau belajar. Pertama, masalah agama, hukum syariat tentang masalah rumah tangga ini. Bagaimana suami ada kewajiban memimpin keluarga, jangan cuek dengan keluarga, ya. Jangan merasa udah ngasih nafkah, udah gitu nggak mau ngurus keluarga. Yang kedua juga kewajiban untuk mendidik istri, mendidik anak, termasuk juga mengingatkan kalau mereka itu salah, ya, menjalin silaturahmi dengan keluarga. Ini kan hukum-hukum yang mesti dikaji seperti itu. Dari sisi istri juga sama, belajar bagaimana taat pada suami, bagaimana kemudian bisa ridho dengan kehamilan, dengan melahirkan dan sebagainya, dan hukum sebagai ibu ini harus dipelajari. Karena kalau tidak, kemudian nanti, nah itu tidak sinkron. Yang pertama harus sama-sama menjadi sosok pembelajar dalam hukum agama. Yang kedua adalah belajar di dalam meningkatkan akhlak, ya, adab-adab suami dengan istri. Jadi kan namanya nikah bukan cuma hukum tadi ya, nafkah, hukum kemudian juga pendidikan anak, tapi juga ada hukum-hukum akhlak di sana itu. Misalkan suami memberikan nafkah pada istri, itu sudah dilakukan, tapi juga ada kewajiban suami itu untuk apa? Untuk menyayangi istri, muasyarah bil ma'ruf, begitu perintah Allah kan, bahwa suami itu diperintahkan wa asyiruhunna bil ma'ruf, bergaulah kamu kepada istri dengan cara yang ma'ruf. Jadi para suami Bu ya, kalau pulang ke rumah itu juga ya sebisa mungkin seperti Rasulullah membantu pekerjaan istri-istri beliau di rumah. Nabi itu suka ikut mengasahkan pisau untuk memasak di dapur, ya. Kemudian juga menyembelih kambing untuk dimakan, ya, di keluarga dimasak, juga menjahit bajunya sendiri seperti itu. Jadi itu satu amalan suami juga yang itu menunjukkan akhlak dia, menunjukkan muasyarah bil ma'ruf kepada istri. Jadi jangan mentang-mentang ngurus rumah tangga itu kewajiban istri, suami terima beres begitu kan, suami pulang tinggal duduk manis sambil megang HP, ya, main game atau nonton YouTube, isinya misalkan masak, nyuci, ngepel, ngasuh anak, enggak demikian adanya. Nah, istri pun sama ya. Ketika melihat suami maka juga selalu memberikan tadi ketaatan yang baik, berakhlak yang baik, bersyukur juga kepada setiap pemberian suami dan juga mensyukuri kebaikan dari suami. Jadi ini juga harus dikembangkan adab-adab suami istri ya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tadi terjalin yang namanya muasyarah bil ma'ruf. Suami memberikan muasyarah yang ma'ruf pada istri, istri juga memberikan tadi ya ketaatan yang luar biasa kepada suaminya seperti itu. Nah, ini dua hal yang harus sama-sama dikembangkan dalam rumah tangga begitu. Cuman memang ini pengalaman ayah ngisi pengajian itu, memang peserta pengajian keluarga paling banyak ibu-ibu begitu ya. Ini masalahnya ya. Mudah-mudahan di samping para ibu-ibu nih ini ada para suami di belakang ya. Gitu ya. Suaminya atau di sampingnya barangkali Bu, atau di atas barangkali begitu ya. Ya. Jadi ikut dampingin, dengerin begitu kan ya. Karena harus dua-duanya. Jadi makanya ada kajian wanita soleh, ada kajian pria soleh begitu ya. Nanti ada KWS, ada KPS begitu ya. Susu dong. Jadi harus ada. Karena kalau cuma ibu-ibunya yang salihah, suaminya enggak, ini timpang nanti. Jadi harus sinkron. Tapi insya Allah ayah percaya ini para suami-suami ibu di sini semua sudah salih insya Allah. Karena lihat kan wajah-wajah gembira gitu kan. Wajah-wajah sumringah, berarti memang suaminya ridho. Kalau nggak ridho, nggak dikasih kuota sama suaminya itu. Gitu Bu ya, insya Allah ya. Amin ya Allah. Ya betul, berarti jadi emang harus ada sinergi dari keduanya, sama-sama mau belajar ya, memahami hukum-hukum tentang membentuk keluarga ya, baik dari hak dan kewajiban, dan juga dari sisi menerapkan akhlak ya, akhlak sebagai suami dan istri ya. Karena kadang ilmunya udah ada gitu ya, tapi dorongan untuk bersikapnya juga yang kayaknya masih lemah ya. Jadi akhirnya nggak berjalan gitu. Jadi nggak saling bantu, nggak menampakkan menunjukkan kasih sayangnya ya, dengan selalu ada misalnya ketika pasangan membutuhkan yang kayak gitu-gitu. Jadi kadang akhlak itu yang belum dibiasakan. Malah nggak sedikit yang saya ingat ada teman yang bercerita nih ya, waktu dia menjadi pembina di sekolah ibu gitu ya, itu ketika diajarkan bagaimana istri harus bisa
melayani suami dengan maksimal gitu ya, itu salah satunya adalah dengan menunjukkan ya pelayanannya kepada suami gitu. Dan itu mereka pada bilang ih susah gitu. Jadi karena memang nggak terbiasa katanya, nanti malah suami saya jadi aneh kalau saya begitu. Ini makanya adalah fenomena yang kita lihat banyak orang yang kadang sudah tahu tapi supaya untuk diwujudkan. Nah, akhirnya itu yang mungkin bisa memunculkan masalah-masalah. Jadi makanya ini yang harus kita upayakan. Nah, terkait dengan ketika kita tahu bahwa harus ada sinergi dari keduanya gitu ya, suami dan istri, tapi ternyata ketika suami dan istri sudah berupaya ya di dalam rumah, ketika membangun hubungan keluarga sudah dengan iman, dengan ilmu gitu ya, dengan amal, tapi ternyata nggak sedikit juga kita temukan masalah itu muncul dari luar gitu ya. Misalnya kita lihatlah kasus perceraian saat ini itu tidak sedikit karena faktor dari luar gitu ya. Jadi ketika di rumah sudah berupaya membangun rumah tangga dengan maksimal, dengan optimal gitu, tapi ternyata dari godaan begitu besar. Nah, apakah ada faktor lain sebenarnya yang bisa merusak upaya kita untuk merajut keluarga sakinah selain dari dalam rumah tadi ini? Iya, jelas ya banyak ya, karena kita ini kan manusia makhluk sosial ya, jadi kita nggak mungkin nggak berinteraksi dengan lingkungan. Kan nggak mungkin kita hanya sekeluarga tinggal di gua aja gitu ya, atau di pohon aja gitu, nggak mungkin. Kita pasti kemudian bertemu dengan lingkungan di sana itu ya. Kita punya tetangga, kita juga punya keluarga besar ya kan, ada orang tua, ada mertua, ada ipar, seperti itu juga berpengaruh dalam kehidupan keluarga ya. Ya misalnya ada beberapa kasus ya Mah ya, pernah sampaikan pada ayah, mertuanya itu mengintervensi ya, jadi memaksa supaya meminta cerai kepada suaminya karena salah satu dalam perkara minta supaya suaminya itu menceraikan dia. Atau ada juga ya yang terlalu protektif ya kepada anaknya, atau juga ada seorang suami yang terlalu bergantung pada ibunya, itu juga berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Nah, disinilah maka sebetulnya kekuatan dari suami istri ini harus betul-betul dibangun ya, harus sudah sama-sama paham. Ketika sudah rumah tangga berjalan, maka harus sama-sama belajar, harus tahu mana batas-batas pengaruh dari keluarga dalam kehidupan bersama, seperti itu. Juga ada lingkungan, tetangga, kanan, kiri, ya, depan, belakang, itu juga berpengaruh dalam kehidupan sekarang. Di kantor misalkan ya, para suami ataupun para ibu yang bekerja juga ya, itu juga banyak sedikit banyaknya pasti terpengaruh lingkungan kantor seperti itu. Apalagi sekarang dalam kehidupan yang jauh ya dari nilai-nilai Islam sekarang ini Mah ya, jadi pergaulan ya di kantor, pergaulan tetangga itu juga akhirnya bisa menimbulkan banyak persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya ya kan nggak sedikit ya Mah ya, jadi ibu-ibu tuh yang senang sosialisasi ya, sosialita gitu kan, jadi kumpul dengan rombongan ibu-ibu mana gitu kan, makan bareng di mana, bajunya seragam, nanti kemudian foto-foto itu juga menimbulkan persoalan karena diantaranya misalkan uang belanja jadi habis kesedot sana gitu kan, atau akhirnya suami nggak ridho, ribut, berantem seperti itu. Atau sebaliknya juga ada suami yang juga sibuk dengan komunitasnya, Sabtu Minggu bukannya kumpul dengan istri, dengan anak, malah misalkan sibuk touring lah, sibuk mancing lah, segala macam begitu kan. Sementara Senin sampai Jumat itu sudah bekerja, pagi-pagi pulang malam. Nah ini yang mesti dipahami oleh pasangan suami istri, bahwa ada faktor lain yang juga berpengaruh. Nah sebetulnya kembali kalau kedua orang ini, suami istri ini sama-sama mau belajar dan taat pada syariat, lingkungan bagaimanapun itu bisa dia hadapi. Nah gitu ya, walaupun tetap bahwasannya keluarga itu dia tidak mungkin bisa terus-terusan menahan gempuran berbagai macam budaya-budaya sekarang ini ada. Ya misalkan tadi budaya yang serba liberal, pergaulan di kantor, di mana itu juga berpengaruh. Belum juga tekanan ekonomi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, banyak suami-suami kena PHK, yang punya usaha tutup usahanya. Nggak mungkin ini bisa sendiri. Maka dalam Islam, keluarga itu dia cuma satu unit di tengah sebuah sistem.
Nah, siapa yang bertanggung jawab? Pertama keluarga besarnya. Itulah dalam Islam itu kan silaturahmi itu juga diantaranya dalam masalah ekonomi juga, menopang, membantu begitu ya. Nah, tapi juga ada yang lain, siapa itu? Tetangga. Buat tetangga ada juga kewajiban menolong tetangganya yang kekurangan. Nabi sampai katakan, laisal mu'min, kata Nabi, bukan orang beriman. Siapa itu? Itu yang man batas syab'an, yang dia tidur kekenyangan, wa jarahu ja'iun wa huwa ya'lamu bih. Sementara tetangganya tidur kelaparan dan dia tahu tetangganya seperti itu. Kata Nabi, ini bukan orang beriman. Jadi dalam Islam itu kita sebagai tetangga juga harus aware nih, memperhatikan ya kanan kiri, depan kita, belakang kita. Makanya jangan butuh gitu ya, atau juga jangan kita paling butuh ternyata begitu ya. Karena ternyata di antara lingkungan kita kaya semua begitu ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya siapa? Negara. Buat negara itu punya tanggung jawab besar untuk melindungi keluarga. Dengan apa? Pendidikannya, kesehatan. Karena sekarang salah satu juga masalah itu kan ketika nggak bisa menyekolahkan anak, ya. Ketika sakit, biaya berobat juga mahal seperti itu. Ini menjadi menyulitkan keluarga. Nah, siapa yang bisa menangani ini? Cuma negara. Nah, disitulah maka Islam menjadikan negara itu penanggung jawab kehidupan rakyatnya termasuk keluarga. Begitu, Mas. Ya, baik. Berarti sudah jelas sebenarnya ya bahwa untuk merajut keluarga sakinah itu nggak cukup hanya dari keluarga itu sendiri. Betul, jadi betul. nggak cukup dari istri, suami dan juga anak-anaknya, karena memang membentuk keluarga tuh yang tadinya awalnya kita berdua ya Bu ya, lalu lahir anak-anak kita 1, 2, 3 gitu, dari mulai mereka hamil, balik, terus mulai dewasa, mulai besar, itu ternyata keberadaan mereka itu mempengaruhi kehidupan berumah tangga kita gitu ya, yang di situ kita semuanya butuh ilmu, butuh belajar, dan tentunya fondasinya adalah iman, sehingga standarnya harus jelas kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang sangat penting. Yang pertama, ternyata ada yang lain yang juga dibutuhkan gitu ya, karena nggak mungkin kita bisa membentuk keluarga sakinah itu kalau misalnya tidak didukung oleh lingkungan ya, di mana harusnya kita saling memperhatikan ya di antara lingkungan, dan juga yang tidak kalah penting, dan ini justru yang paling utama, itu adalah keberadaan peran negara itu ya. Baik, itu tadi yang dijelaskan oleh Ayah terkait dengan merajut keluarga sakinah. Nanti saya akan buka, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ini tidak saya berikan kesempatan berbicara secara langsung karena waktu yang memang sangat terbatas ya. Kami memang selalu mengadakan kajian wanita solihah itu di WA group dengan voice note, biasanya narasumber merekam, dan itu biasanya waktunya sampai jam 9. Jadi kami samakan waktunya, nanti akan berakhir di jam 9 malam. Khawatir kemalaman ini karena ada beberapa dari wilayah bagian timur ya. Mereka berarti sudah lebih, mereka lebih cepat, kita yang lebih malam. Iya, nggak apa-apa, tapi jam 9 saya kira sudah cukup waktu untuk kita bisa beristirahat nanti. Nah, sekarang masih ada setengah jam, silahkan ibu-ibu yang mau bertanya di kolom chat ya, silahkan. Saya berikan kesempatan. Ini ada yang sudah bertanya di kolom chat ya. Baik, saya baca ini dari Ibu Febrian ya. Apakah atau apa efeknya di keluarga jika terjerat riba? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, ibu-ibu salihah dimanapun berada, pertama kita harus meyakini dan mengetahui riba itu dosa besar ya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa di antara dosa besar itu adalah riba. Di dalam Al-Quran pun juga Allah menyebutkan ya tentang besarnya dosa riba seperti itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu mengatakan walakum ru'usu amwalikum, wahai orang-orang beriman, fa'dharu ma baqiya minal riba, tinggalkan sisa riba, walakum ru'usu amwalikum, untuk kamu pokok hartanya saja. Nah, fa'ilam taf'alu, ya kalau kamu nggak mengerjakannya,
fa'zanu biharbi minallah wa rasulih. Allah sampai mengancam dengan mengatakan kalau kamu tidak meninggalkan riba, maka kamu sudah menyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dosa besar riba itu. Apa dampak pada keluarga? Perbuatan dosa itu akan akhirnya membuat pelakunya itu dia sulit mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Kemudian juga akan membuat dia itu kemudian mudah melakukan dosa-dosa yang lain. Ya dosa yang lain itu apa dalam keluarga? Bisa macam-macam. Bisa nanti misalkan dia ketika ditagih stres, akhirnya pelampiasannya siapa? Istrinya, anaknya, ibadah menjadi malas, begitu kan? Kemudian juga jadi jarang di rumah karena takut didatengin debt collector seperti itu. Itu efeknya sangat banyak, ya. Belum lagi juga bahwa harta riba itu ya haram untuk dikonsumsi atau dipakai, maka sudah seharusnya ditinggalkan. Nah, mudah-mudahan para jamaah semua, ibu-ibu KWS ini ya mulai bisa dan sudah kemudian meninggalkan muamalah ribawi. Tinggalkan, kalau ada barang yang ribawi, kita kembalikan saja, kita selesaikan saja, kita kembalikan agar kita kemudian terbebas dari muamalah ribawi. Karena itu merupakan dosa besar, begitu. Ya. Itu memang satu dosa besar yang harus diingatkan ya Bu, ini memang saling mengingatkan. Kadang memang ada yang salah satu dari suami istri yang melakukan itu tuh diam-diam, jadi pasangannya tidak tahu. Gitu. Iya. Nah ini yang tahu-tahu ada yang tagihan, kaget, ya. Baru, jadi kan akhirnya jadi muncul tuh ribut, masalah. Pertengkaran akhirnya suami istri, betul. Nah ini yang makanya harus dua-duanya memang memahami Islam ya, dalam arti kalau memang itu riba maka harus saling membantu untuk meninggalkan kemaksiatan atau keharaman tersebut. Baik, kita lanjutkan Mas Ayah. Ayah Ustadz Iwan jadinya. Baik, ini ada pertanyaan, bagaimana jika ada seorang anak perempuan yang sudah menikah lalu dia memutuskan tali silaturahmi dengan kedua orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau didatangi ke rumahnya. Iya. Ya ini subhanallah ya. Ikatan silaturahmi jelas haram untuk diputuskan ya. Nabi SAW mengingatkan la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga qati, orang yang suka memutus silaturahmi. Dalam hadis qudsi juga disebutkan bahwasanya dia bergantung pada arasy gitu ya, pada arasy Allah. Siapa yang menyambungkan silaturahmi maka menyambungkan dengan arasy Allah. Tapi siapa yang memutuskan bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak boleh seorang anak walaupun dia sudah menikah, anak perempuan, tidak boleh memutus silaturahmi. Ya dengan orang tua memang yang berbeda kan nanti ketaatan. Kalau sudah menikah maka seorang anak perempuan dia dibawa ke kepemimpinan suami. Tapi bukan berarti memutus silaturahmi. Apalagi sampai tidak mau didatangi oleh orang tua. Ini satu perbuatan yang jelas dosa seperti itu. Kaitannya dengan bakti juga ya, bakti anak terhadap orang tua kan nggak putus ya. Ya kalau anak perempuan berbakti kepada suaminya. Tapi kalau silaturahmi di situ dia tidak boleh diputus, tetap harus berjalan. Ya itu tadi jawabannya Bu Novi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini apakah nafkah khusus kebutuhan istri di luar kebutuhan rumah tangga itu ada dalam Islam? Kalau ada, bagaimana caranya mengingatkan kepada suami akan hal itu? Iya. Baik, ini mungkin yang dimaksud nafkah khusus ini kebutuhan pribadi istri ya Bu ya. Kosmetik, skincare ya, kemudian juga macam-macam lah ya, bedah segala macam, daster. Ini termasuk kewajiban suami untuk memenuhinya. Jadi nggak ada istilah nafkah khusus buat istri, tapi itu sudah include, sudah masuk di dalamnya adalah perkara yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istrinya. Jadi ketika Allah berfirman, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang diberikan kelapangan, dia memberikan nafkah pada keluarganya dengan kelapangannya itu. Nah, termasuk di situ apa? Kebutuhan pribadi istri. Jadi bukan cuma beras, minyak goreng, bayar listrik, bayar air, kuota, bukan. Tapi di situ masuk adalah kewajiban suami
memberikan pakaian, kosmetik, ya. Kalau istri juga butuh barangkali handphone, juga diberikan handphone. Kalau istri mengatakan sudah butuh kendaraan karena ada aktivitas sesuatu yang memang harus dilakukan, itu pun wajib oleh suami diberikan juga seperti itu. Jadi kategori nafkah itu include termasuk di dalamnya kebutuhan untuk istri. Ya, jadi kayak pembalut gitu jelas nggak usah kemudian ada anggaran khusus, ya, tapi sudah masuk itu dalam uang belanja suami kepada istri begitu. Tinggal nanti barangkali ibu ya bisa mengelola lah gitu kan, dana nih anggaran buat belanja bulanan, listrik termasuk untuk kebutuhan pribadi ibu begitu. Itu barangkali. Jadi kan kadang gini ya, ketika merasa bahwa itu karena secara syariatnya bahwa kebutuhan khusus istri juga itu adalah termasuk dalam nafkah yang harus dipenuhi oleh suami, tapi ternyata di realitanya kemampuan suami tidak bisa sampai ke sana gitu. Dalam arti untuk memenuhi kebutuhan makan aja gitu ya, kebutuhan hidup sehari-hari itu sudah mentok di situ, dalam arti ya mampunya segitu. Jadi istri ngerasa tuh kan harusnya dipenuhi gitu. Jadi nanti sama suaminya jadi ngambek gitu, itu jadi persoalan juga nanti di hubungan suami istri itu gimana. Gara-gara KWS Bu ya, jadi nuntut skincare Bu ya. Nuntut skincare biar glowing katanya. Jadi ibu-ibu ya, yang wajib dipenuhi pertama oleh suami itu adalah hajatul asasiyah, kebutuhan pokok ya Bu ya. Sandang, pangan, papan, tempat tinggal. Tempat tinggal saja itu kalau mampunya suami adalah ngontrak ya ngontrak gitu kan. Kalau ternyata suaminya baru mampunya dikasih pinjam sama orang tua ya itu dipenuhi seperti itu. Nah, itu yang paling pokok. Nah, yang berikutnya baru kebutuhan yang sekundernya atau hajatul kamaliyahnya ya. Nah, kayak tadi kosmetik itu termasuk kategori hajatul kamaliyah. Kan ibu-ibu kalau nggak pakai bedak nggak mati Bu ya, nggak meninggal Bu ya. Ibu kalau nggak pakai skincare, nah Bu jadi gatal-gatal nggak kan Bu ya, insya Allah ya. Nah, ya kalau gatal-gatal kan bisa alep paling 88 lah, murah dia 10.000 begitu. Nah, tapi kalau yang kebutuhan asasiyah, sandang, pangan, nah termasuk papan, tempat tinggal itu wajib suami memenuhi, itu pun sebatas kemampuan dia. Dalam Quran surat At-Tahrim itu Allah sebutkan al-yunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira al-rizquhu falyunfik bima atallahu min rizqi. Allah berfirman, kalau ada suami laki-laki diberikan kelapangan rezeki, maka hendaklah dia memberikan nafkah dengan kelapangannya. Tapi siapa yang Allah sedang sempitkan rezekinya, maka hendaklah dia berikan nafkah dari apa yang Allah berikan pada dia. Jadi memang ukurannya itu pertama secara ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuai dengan kebutuhan umum di masyarakat. Yang kedua berdasarkan kepada kemampuan suami. Gitu Bu ya. Tapi para suami kalau diberikan kelapangan kasih selapang-lapangnya begitu ya. Jangan makannya tiap hari cuman krecek oncom terus begitu ya. Ya kapan sehatnya begitu. Baik, itu tadi jawabannya ya untuk tadi siapa, ada Ibu Afrianti ya yang bertanya. Nah sekarang kita lanjutkan ke Bu Balkis Hidayati nih, ya ada yang bertanya, apakah hukumnya wanita yang ber-KB? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. KB keluarga berencana ya. Di dalam fikih Islam ada dua hal yang mesti diperhatikan. Ada tahdidun nasl, ada tanzimun nasl. Ada pembatasan kelahiran, ada pengaturan kelahiran. Nah, kalau tahdid itu pembatasan. Nah, kalau pembatasan hukumnya haram. Tidak boleh siapapun membatasi kelahiran warga. Ya, kan itu merupakan otoritas suami istri, terutama suami yang dia punya qawam dalam rumah tangga. Maka nggak boleh adanya tahdidun nasl gitu ya. Tapi yang kedua, tanzimun nasl ini boleh, pengaturan kelahiran. Misalkan supaya nggak merepotkan istri, maka jarak antar anak itu diatur tiap 2 tahun kah, 3 tahun kah ya. Itu hukumnya adalah boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya tahdidun nasl itu? Nah, ini nggak boleh. Dan yang kedua, juga di dalam keluarga berencana, maka ini tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya pembatasan kelahiran nggak boleh. Tapi kalau tujuannya mengatur kelahiran, nah ini boleh. Nah, itu pun dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi yang itu halal secara syariat gitu Mah ya. Misalnya sudah jelas tidak boleh yang namanya tahdidun nasl, pembatasan kelahiran itu sudah pasti menggunakan apa?
vasektomi, tubektomi, itu nggak boleh, itu haram. Karena dia memutus permanen organ reproduksi. Jadi nggak bisa nanti kemudian hamil, suami juga nggak bisa menghamili istrinya. Ini hukumnya haram, ya, karena memang itu dilarang oleh agama. Yang kedua juga tidak boleh menggunakan alat atau pil atau kapsul atau obat yang bisa menimbulkan mudorot pada istri. Karena ada tuh katanya ya, yang nggak cocok pakai kapsul, pakai pil, nanti rambutnya rontok, haidnya nggak teratur, ya, atau segala macam, kulitnya juga jadi bagaimana, jadi bersisik, keluar duri-duri gitu. Oh enggak ya, gitu. Salah. Nah, kalau itu menimbulkan mudorot itu nggak boleh juga. Ya, yang boleh bagaimana? Yang aman bagi pihak istri ibu atau istri yang bersatu, itu pun dengan seizin suami. Ini kalau suami nggak mengizin nggak boleh, Bu, ya. Nekat pakai alat kontrasepsi gitu kan, suami nggak ridho, itu hukumnya nggak boleh. Jadi harus tetap itu ada seizin dari suami. Demikian. Itu terkait dengan KB ya. Jadi sekalipun pengaturan kelahiran itu adalah sesuatu yang boleh, tapi sekali lagi berarti harus ada kesepakatan ya dengan pasangan ya, dalam arti nggak boleh tanpa diketahui. Baik, itu tadi jawabannya. Sekarang kita lanjut, saya lanjut ke pertanyaannya Bu Maya Rohmah ya. Ini bagaimana jika ada suami ya yang meriayah dengan baik istri dan anak-anaknya, dalam arti dipenuhi semuanya, tapi dia mengabaikan pengurusan terhadap ibu dan adiknya, padahal ayahnya sudah nggak ada gitu, beda kota katanya. Jadi akhirnya ada yang diabaikan. Ini maksudnya ibu kandung suaminya? Ibu kandung suami dan adiknya yang masih sekolah. Baik para jamaah yang Allah muliakan, kewajiban seorang anak laki-laki kepada orang tua itu nggak putus. Beda dengan seorang perempuan ya. Kalau perempuan kalau sudah dinikah maka kewajibannya adalah pada suami, melayani suami seperti itu. Tapi kalau seorang anak laki-laki sekalipun dia sudah menikah, dia tetap ada kewajiban birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk seorang laki-laki siapa orang yang haknya harus dia penuhi? Nah, kata Rasul adalah ummuhu, ibunya begitu. Di sini maka para ibu-ibu ya yang ada di KWS ini harus mengingatkan suami. Kalau suami itu misalkan udah beberapa bulan nggak nengok ibu, nggak nengok orang tua, nggak juga ngirim misalkan ya tambahan uang lah ya kepada orang tua, ingatkan. Karena itu salah satu kewajiban anak laki-laki kepada keluarganya. Nah, kalau itu dibiarkan jelas berdosa. Karena bagaimanapun seorang anak laki-laki sampai dia menikah sekalipun tetap ada kewajiban berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Jadi bantu diingatkan suami ya, supaya jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa, yaitu tidak berbakti pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Mas Yaya, ini berarti peran kita ya Bu ya sebagai seorang istri ya, yang kita pahami ternyata secara syariatnya sudah sangat jelas ya Bu ya, suami kita masih terus punya kewajiban terhadap ibunya gitu. Jadi kita sebagai istrinya harus membantu itu terwujud ya. Jadi diingatkan saja, khawatirnya lupa gitu ya. Atau kita saja yang berinisiatif untuk juga membantu periayahan terhadap ibu dan adiknya. Kalau memang itu tidak ada lagi yang bisa menafkahi ya perempuan itu juga. Baik, itu tadi Bu Maya. Sekarang kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Bu Intan dari Lebak ya. Untuk istri yang bekerja, apakah ada kewajiban jika ingin memberi uang kepada orang tuanya? Apakah harus izin kepada suaminya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan memang diberikan banyak keistimewaan dalam agama, gitu mah ya. Jadi misalnya dia tidak wajib mencari nafkah gitu ya. Jadi kalau seorang perempuan dia mau mencari nafkah, hukumnya boleh, bukan wajib tapi ya. Dan ketika dia punya harta, punya uang dari nafkahnya itu mutlak milik dia, bukan milik suaminya. Jadi suami nggak boleh ngotak-ngatik harta istri seperti itu ya. Tapi kalau istri ngasih pada suami, maka itu insya Allah menjadi sebuah pahala. Gitu Maya, insya Allah ya. Karena suka ngasih ke saya Bu ya. Kemudian nggak bohong, ini betul. Kita buktikan aja nanti.
Kemudian berikutnya Bu ya, para jamaah Allah muliakan, seorang muslimah dia juga tidak punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Ini tapi bukan berarti kalau nggak wajib berarti nggak boleh, bukan. Kalau dia kemudian ingin memberikan nafkah kepada ibunya, pada orang tuanya, itu dicatat sebagai 2 pahala. 1 pahala bersedekah, kedua pahala silaturahim, seperti itu. Jadi ibu-ibu kalau ibu punya rezeki ya, itu harta ibu sendiri loh ya. Itu dari ibu barangkali punya uang, dapat uang arisan misalnya, atau ibu bekerja atau punya usaha, apakah ibu boleh memberikan? Oh, itu boleh, malah dianjurkan. Tadi malah pahalanya 2 seperti itu gitu ya. Nah, apakah harus izin pada suami? Sebetulnya tidak. Kenapa? Kan itu harta ibu begitu ya. Kecuali kalau itu dari sisa uang belanja. Misalkan ibu dikasih uang belanja sama suami sebulan 100 juta misalnya gitu ya, amin ya. Gitu. Kemudian ada sisa nih, ada sisanya ternyata gitu kan. Bagaimana? Itu harus beri izin dulu, minta izin dulu kepada suami karena amanah untuk. Nah, kalau misalkan ada sisa mau dikasihkan, bilang dulu pada suami seperti itu. Kalau ternyata suami mengizinkan, nah itu boleh diberikan seperti itu. Kalau nggak mengizinkan, nah bujuk suami. Insya Allah suami yang baik akan membantu juga keluarga dari istri. Begitu Bu ya, mudah-mudahan jelas ya. Masya Allah ya Bu ya, betul ya Bu ya. Jadi sebenarnya masalah yang muncul di dalam kehidupan rumah tangga kita ya, itu sebenarnya bisa diselesaikan dan pasti ada solusinya. Dengan apa? Yaitu dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita berupaya untuk menyelesaikan masalah itu dengan syariatnya Allah, insya Allah akan ketemu jalan keluarnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Yuni Umu Ilyas ya. Ini nih suaminya kan perokok ya. Sementara kan taat kepada suami kan adalah sebuah kewajiban. Jadi tapi suaminya merokok ya. Nah, dia sudah menyampaikan untuk suaminya berhenti gitu ya. Tapi ternyata tidak ya. Jadi makanya kalau saya bacakan dibaca aja ya, takutnya khawatirnya salah ketik. Seorang istri kewajibannya taat pada suami, tapi ketika ada perbuatan suami yang tidak disukai istri seperti merokok dan suami tahu itu namun suami tidak berupaya untuk berhenti, itu bagaimana sikap istri? Apakah harus ridho meskipun menyimpan rasa tidak suka? Wah, ini nanti bisa sekali-kali meledak nih. Gimana nih ya? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin jelasin dulu ya hukum rokok ya Mah ya. Jadi hukum rokok ini memang ulama berbeda pendapat ya. Jadi ini mohon dimaklumi oleh para ibu-ibu, dipahami hukum merokok itu memang ulama memiliki khilaf ya. Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu adalah boleh atau mubah seperti itu. Ya ini memang demikian adanya dan insya Allah para ulama itu berbeda pendapat dengan ilmu ya, bukan dengan nafsu begitu ya. Jangan menuduh kemudian itu bilang boleh pasti dia itu mengendorse rokok dari pabrik. Enggak, itu enggak demikian ya. Itu sudah merupakan pendapat ulama, insya Allah itu pendapat yang juga Islami. Nah seandainya ya suami mengambil pendapat yang membolehkan begitu, bagaimana sikap istri di sini? Ya memang ini ujian buat istri ya. Ketika ada satu perbuatan suami yang nggak disukai, ya memang harus sabar. Itulah namanya rumah tangga. Nggak semua sifat dari suami itu cocok dengan istri, pun sebaliknya gitu ya. Nggak semua juga sifat dari istri itu disukai semuanya oleh suami. Nah dalam kasus yang Ibu Yuni tadi ya hadapi, ya ini ujian buat ibu bagaimana menghadapi si suami yang punya kebiasaan yang ibu nggak suka. Karena macam-macam, ada istri yang nggak suka tuh mah suaminya keranjingan futsal ya, ada yang nggak suka suaminya kebanyakan main game misalkan begitu, tuh macam-macam ya. Nah jadi yang pertama ibu harus sabar karena ini perkara yang sebagian ulama katakan mubah ya. Yang kedua ya ingatkan saja, ajak ngobrol misalnya kalau ngerokok ya jangan misalnya di depan anak-anak begitu kan, apalagi kalau sedang kumpul keluarga ada orang tua yang sedang hamil, karena itu nanti bisa menimpakan mudorot pada orang lain. Juga jangan merokok di SPBU begitu ya, nanti bisa satpam soalnya begitu ya. Jadi kita berikan nasihat-nasihat tentang tadi jangan sampai merokok depan anak-anak, jangan sampai juga merokok kalau misalkan
aku sedang hamil, seperti itu, karena nanti bisa mengganggu janin. Karena perokok pasif kan itu malah justru lebih kena efek ya, yang menyakitkan. Dan itu sampaikan pada suami baik-baik ya, supaya kemudian suami mudah-mudahan ya bisa berkurang, nanti lama bisa meninggalkan kebiasaan merokoknya. Bantu dengan doa Bu ya, bantu dengan doa biar suami kemudian entah gimana caranya Allah membuat suami bisa berhenti merokok. Begitu ya Bu ya. Senjata pamungkas yang tak pernah kita lepas ya Bu ya sebenarnya, baik dari pihak suami maupun istri ketika membangun atau merajut keluarga sakinah itu adalah doa ya. Jadi apa harapan bisa kita tetapkan, tapi iringi semua dengan doa. Insya Allah Allah mudahkan semua harapan kita bisa terwujud. Baik, ini Masya Allah ya, pertanyaan yang masuk luar biasa. Ini sudah ada 42 message yang belum terbaca oleh saya di bawah ini. Jadi berarti memang kehidupan saat ini itu terpaan masalah tak pernah berhenti ya, termasuk juga dalam kehidupan berumah tangga. Masya Allah, tapi mungkin tidak bisa terjawab semua pada malam hari ini ya, tapi ini masih ada waktu beberapa menit ke depan. Ini saya lanjutkan ya pertanyaannya. Ada yang bertanya, jika suami istri adalah pengemban dakwah ya, lalu bagaimana manajemen waktu dan peran suami dalam pendidikan istri dan anak-anak, sedangkan sibuk dakwah di luar terus? Wah, ini yang bertanya bukan mama ya? bukan dari saya. Oh, bukan mama bertanya, bukan ini ya? Pertanyaan dari Ibu Adina. Oh iya. Kita. Iya, segera dari mama ini pertanyaan ke saya. Walaupun sekarang tertolong sebenarnya ya Bu ya, kesibukan dakwahnya banyak di rumah. Tapi memang tetap ketika sudah tidak pandemi memang nggak bisa dipungkiri aktivitas dakwah cukup menuntut para suami kita maupun kita untuk keluar. Nah ini bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para suami juga harus ingat bahwa istri dan anak itu adalah juga mad'u, adalah objek dakwah yang harus dibimbing. Dan berdosalah suami kalau menelantarkan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Maka suami atau ayah ini dia harus meluangkan waktu. Ya nggak mesti dengan kemudian bikin majelis taklim di rumah, nggak mesti begitu. Tapi dengan ada kesempatan ngobrol, berkumpul dengan keluarga, situ berikan nasihat-nasihat yang berkenan, yang pas untuk anak, buat istri juga seperti itu. Ketika juga ada masalah, ayahnya juga turun memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada istri juga sama. Artinya cari waktu-waktu yang itu kemudian bisa berkumpul dan bisa memberikan tausiah pada mereka ya. Misalnya untuk anak-anak kita yang menjelang balik, ya, kita sudah mulai tanamkan tentang pengertian hukum balik itu apa yang terjadi, apa yang mesti disiapkan begitu. Atau ketika anak kita dia mau pindah sekolah, mau lulus ke kuliah atau di SMA, kita ingatkan bagaimana mencari sekolah itu seperti apa. Itu juga kesempatan kita sampaikan seperti itu. Maka di sini ayah tetap harus menjalankan fungsi sebagai pendidik bagi anak-anak dan istrinya. Yang kedua, bersinergi dengan istri. Jadi istri di sini juga membantu suami dalam tadi, satu ikut membantu membina anak-anak ya, kedua menjembatani pemikiran ayah dengan anak-anak seperti itu. Jadi di sini istri juga harus sama-sama terlibat dalam pendidikan dan juga mendakwahi anak-anak. Lalu yang ketiga, bahwa kalau misalkan suami istri sama-sama paham kewajiban berdakwah, maka harus sama-sama saling ridho ketika misalkan waktunya diambil untuk keperluan dakwah, baik itu suami yang berdakwah ataupun juga nanti istri yang berdakwah, asalkan tidak mengganggu keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai misalkan suaminya berdakwah sampai kemudian nggak pulang-pulang ke rumah ya, sampai 3 kali lebaran begitu kan, kayak Bang Toib gitu ya, atau sampai 7 bulan purnama nggak pulang-pulang. Pulang-pulang anaknya nanya siapa om begitu ya. Nah, jangan juga seperti itu ya. Jadi memang di sini jangan sampai mengganggu keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Termasuk istri pun sama, berdakwah tapi juga kewajiban dalam kehidupan rumah tangga berjalan juga seperti itu. Jadi intinya ini harus sama kerjasama, membagi waktu, kemudian juga saling mengingatkan. Misalkan ingatkan ya tuh anak ya, kayaknya sekarang butuh nasihat dari ayah deh gitu kan. Kalau mama udah ngasih tahu kayaknya nggak bisa, mungkin sama ayah bisa, ataupun sebaliknya seperti itu. Gitu Bunda ya, mudah-mudahan membantu. Betul. Berarti harus ada komunikasi sebenarnya ya. Betul. Setelah paham bahwa ternyata itu memang
kewajiban bagi keduanya yang memang harus dijalankan, tinggal kerjasamanya itu ya, berarti harus komunikasi, jangan sibuk dan tidak sempat berkomunikasi. Betul, kita komunikasi Mah ya. Baik, ini mungkin ini pertanyaan terakhir, tinggal 3 menit tersisa. Saya sudah diingatkan waktu oleh Teh Dede, katanya berakhir jam 9:05 waktunya untuk saya. Terakhir nih, ya ini pertanyaan ada dari Bu Siti Komariah dan nampaknya ada juga di bawah yang pertanyaan yang sama. Bagaimana cara mengajak suami untuk belajar bersama? Karena tadi kan harus dua-duanya nih mau belajar gitu ya. Nah, ini gimana caranya mengajak suami untuk mau belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ajak ngobrol Bu ya. Jadi ajak ngobrol suami ya, kemudian tapi dalam suasana yang santai, yang tenang, dan juga jangan sampai menyinggung bako atau egonya suami. Karena laki-laki itu egonya besar Bu. Nggak percaya tanya si saya Bu ya. Gitu ya. Kita kadang-kadang suka bertengkar juga masalah itu. Jadi ibu-ibu ya ajak suami, kemudian ya berikan gambaran apa sih pentingnya belajar, pentingnya ngaji, agar juga kemudian suami itu paham, karena biasanya kan manusia itu mau mengerjakan sesuatu kalau itu menguntungkan, memberikan kebaikan bagi dia. Kita sampaikan kalau ayah ngaji, ayah juga belajar, insya Allah ya ayah nanti bisa membimbing anak, mengurus anak, dan juga bisa memimpin rumah tangga lebih baik lagi. Jadi berikan gambaran-gambaran positif seandainya suami ini mau belajar membangun rumah tangga, mau ngaji seperti itu, hingga suami itu terdorong untuk belajar. Dan kemudian ya pertemukan dengan misalkan seorang narasumber, ustadz ya atau ulama yang suami itu kemudian bisa hormat, kemudian juga bisa kemudian mau mendengar ucapan dia. Demikian Bu ya, dan bantu tetap dengan doa ya, bantu dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Minta agar Allah memberikan juga hidayah untuk ibu dan suami juga anak-anak. Itu demikian jawabannya. Baik, terima kasih Ayah. Dan yang terpenting juga sebenarnya untuk mengajak pasangan sama-sama belajar, bisa dengan menunjukkan secara nyata ya Bu ya hasil dari belajarnya kita. Karena kita ketika belajar kan banyak ilmu yang kita dapat ya, yang kita pahami itu bisa kita terapkan. Salah satunya adalah ketaatan kepada suami dengan memberikan pelayanan maksimal. Insya Allah nanti suami ketika melihat kita melayani dan taat dengan maksimal kan suami ngelihat, wah kok bisa gini, belajar di mana gitu ya. Bilang, makanya wow, ayah juga harus belajar gitu. Wow. Jadi nanti bisa sama-sama belajar, baik kita istrinya maupun suaminya. Baik, itu nampaknya mengakhiri diskusi kita kali ini ya tentang memang untuk merajut keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam kondisi saat ini memang tidak mudah ya, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Apa yang bisa kita upayakan maka kita harus upayakan secara maksimal ya, mulai dari kita sebagai orang-orang yang berkumpul dalam bangunan keluarga tersebut, yaitu khususnya suami istri, dan juga kita libatkan anak-anak dalam pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Juga termasuk tadi dikatakan ada peran lingkungan di sekitar kita ya, yang bisa saling mengingatkan dan saling mendukung untuk terwujudnya apa yang kita harapkan. Sekaligus juga ada peran negara yang juga tidak kalah penting ya dalam mendukung terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Nah, itu semua 3 hal yang harus diupayakan ya. Dan mengenai masalah-masalah yang muncul di dalam proses berumah tangga kita, itu juga sesuatu yang wajar akan terjadi, tapi bukan berarti tanpa bisa diselesaikan. Dan itu semua bisa diselesaikan karena kita punya iman ya, punya syariat yang bisa menjawab setiap persoalan kehidupan kita, termasuk juga dalam berumah tangga. Baik, terima kasih semua atas perhatiannya dan juga kebersamaannya dari jam 7:30 tadi sampai jam 9 malam ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat apa yang kami sampaikan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, kami mohon maaf ya, dan mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan lagi untuk bisa membahas ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan dulu ke Teh Dede. Silakan Teh Dede. Baik.
Baik, Masya Allah. Barakallah, jazakumullah khair Ustaz dan Ustazah ya atas ilmu dan pencerahannya. Kelihatan ibu-ibu makin glowing kayaknya ya pemahamannya. Makin ceria apa ngedengerin ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustaz ya. Masya Allah, begitu ibu-ibu tadi penyampaian dari narasumber kita ya. Ternyata masalahnya itu adalah di mindset kita ya, masalah kesalahan atau kekurangan dari suami yang selalu dipermasalahkan. Ternyata keluarga sakinah itu yang harusnya saling menutupi kekurangan masing-masing ya. Jadi ademnya itu bukan karena nggak ada kekurangan, nggak ada masalah, justru tidak dijadikan masalah ya itu ibu-ibu ya. Wah, nanti ini alhamdulillah nih direkam nih kajian malam ini. Jadi kalau ibu-ibu pengen emosi di rumah panas-panasnya adem-adem lagi nih, diulang lagi ya, bisa diputar kembali. Masya Allah, hatur nuhun jazakumullah khair Ustaz dan Ustazah.